lagi di Alta Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita ada garapan Beat Karbu. Si yang punya motor mengeluhkan lemot ya motornya. Jadi untuk di bagian CVT juga dia sudah ada perbaikan ya. Jadi udah diservis, pan bar roller sudah diganti, dan bagian rumah roller dan kampas ganda juga sudah ya. Dan untuk di bagian mesin nggak ada asap putih ya teman-teman ya, ataupun nggak berasap. Jadi kita putuskan untuk tune up karbunya itu di bagian karburator dan filter udara ya. Jadi sebelumnya teman-teman buka dulu di bagian filter udaranya seperti ini. Dan untuk pelepasan karburatornya teman-teman, kalau teman-teman sudah terbiasa, buka aja more 10 di bagian intake-nya ini ya, intake manifoldnya buka, lalu tinggal cabut. Cuman kalau teman-teman yang masih awam, lebih baik disarankan membuka di bagian box filter udara ya. Jadi di bagian baut 2 ini, lalu kita menuju di bagian sini teman-teman. Nah di bagian CVT ini kan dia ada tutupnya, tutup udara untuk masuk ke bagian CVT. Teman-teman buka aja baut 2 yang di sini, digeser aja. Lalu ada baut box filter ya, dibuka yang 2 buah. Dan di bagian sebelah sana ada 1 baut ya teman-teman. Jadi nanti setelah baut ini, baut yang di bagian boxnya kita kendorin, ini bisa ditarik mundur, dan karbunya juga hanya kita kendorin di baut sini, lalu bisa kita cabut ya teman-teman. Jadi sekarang kita bongkar dulu di bagian karbunya ya. Oke, jadi lepas seperti ini aja ya. Lalu bagian ini teman-teman buka ya bautnya ya. Kalau nggak mau buka box filter teman-teman, buka mur ini aja, nggak perlu ribet. Cuman melepasnya dan pemasangannya nanti yang agak susah ya, takutnya teman-teman agak kesulitan. Oke teman-teman, jadi ini penampakan karburatornya dan kotor sekali ya teman-teman ya. Jadi catatan buat teman-teman, kalau untuk karburator vakum ini kita nggak serta-merta hanya membersihkan aja ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini setelah selesai kita bersihkan, kita harus setting juga di bagian karet vakum ya, ataupun skepnya. Jadi teman-teman simak terus ya, karena untuk di karet vakum itu nggak ada aturan yang paten ataupun tutorial yang paten ya. Jadi kita tetap trial and error ya teman-teman ya. Kita coba, jika enak kita lanjutkan pasang, kalau nggak enak nanti kita coba dengan cara yang lain ya, ataupun pengakalan yang lain. Oke, jadi ini kita bongkar dulu di bagian tutupnya. Nah untuk di karet vakum itu sendiri teman-teman membersihkannya menggunakan air sabun ya, jangan menggunakan bensin, karena sifat bensin nanti bisa membuat ini tambah melar ataupun tambah keras nantinya, karena ini karetnya harus lentur ya teman-teman ya. Nah di bagian ini teman-teman nanti tinggal buka di bagian main jetnya ataupun spuyer yang bagian tengah ya, yang sedikit agak besar, lalu pilot jetnya yang ini yang kecil, dan di bagian pelampungnya ya baru kita bongkar. Nah untuk karburator Beat biasanya agak sedikit lebih susah ya untuk melepas pen di pelampungnya. Jadi teman-teman bisa dorong atau sedikit diketok ya untuk mengeluarkannya. Nah jika udah seperti ini teman-teman bisa gunakan ataupun bersihkan dengan karbu cleaner dulu ya. Kita semprotin, untuk yang di bagian sini kan kotor sekali, semuanya lah intinya ya, lubang-lubang ini. Lalu lanjutkan bilas dengan bensin ya. Bensin kita tetesin seperti ini, kemudian bisa teman-teman semprot ya menggunakan angin bertekanan, ataupun kalau nggak ada teman-teman cukup karbu cleaner aja, karena karbu cleaner kan sedikit ada tekanan ya, anginnya itu ada. Oke, jadi ini kita bersihkan dulu. Dan sebelumnya kalau teman-teman karburator yang ngalamin banjir itu maksudnya ada tetesan bensin ke bawah ya, ke selang bagian baknya ini yang menjulur ke bawah. Nah itu teman-teman bisa bersihkan di bagian sininya, di bagian jarumnya ini menggunakan cotton bud yang diolesi dengan kompon ya, ataupun odol juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman nggak ada kompon bisa gunakan pasta gigi ya. Oke, jadi teman-teman ini komponnya, dan sekali lagi kalau teman-teman nggak punya komponnya, karena ini kan kita bengkel, jadi
banyak media yang harus kita benerin, kita stok yang kaleng besar ya. Kalau teman-teman nggak punya, hanya coba-coba belajar bongkar sendiri, bisa gunakan pasta gigi ya teman-teman ya. Jadi ini kita olesin aja, lalu kita gosok-gosok. Nah, pasta gigi kan dia nggak terlalu kasar juga, takutnya kalau amril ataupun bahan yang untuk sekir klep itu dia malah bisa memakan di bagian kuningan ini ya. Dua kali nggak apa-apa. Jadi terlihat ya di bagian dalam ini kan sedikit lebih mengkilap. Udah biasanya menyebabkan bensin bocor atau banjir kan di bagian sininya dia kotor. Jadi warnanya gelap. Kalau ini kan udah mengkilap ya, berarti udah. Oke, sekarang kita bersihin dulu ya teman-teman ya. Gunakan kalau bisa menggunakan karbu cleaner ya. Jangan hanya cuci pakai bensin, takutnya nggak rontok deh yang kerak-kerak kotor seperti ini. Teman-teman, ini udah kita bersihkan ya menggunakan karbu cleaner dan kita bilas menggunakan bensin sambil dikuas ya teman-teman ya. Lalu kita semprot menggunakan angin dari kompresor. Kalau teman-teman nggak ada kompresor, bisa karbu cleaner aja cukup ya. Yang penting semaksimal mungkin, seyakin teman-teman mungkin ya. Dan yang perlu diperhatikan di bagian main jet dan pilot jetnya seperti ini ya. Jadi ini harus benar-benar lubangnya nggak ada yang mampet ya. Jadi kita biasa menggunakan dengan sikat kuningan. Oke, kita semprot dulu. Sekarang kita ke bagian jarumnya. Oke, untuk jarumnya kita kaitkan di bagian sini ya teman-teman ya. Nah, ini kan ada kupingan seperti ini dan ini ada selah ya, selah untuk masuknya kita masukin. Nah, seperti ini ya. Ini kita tutup ya. Dan di bagian karet vakumnya teman-teman cuci dulu menggunakan air sabun. Jika sudah cuci semua, lalu di bagian ini kita rakit lagi dan nanti selanjutnya akan kita setting bagian karet vakum ya. Jadi ini kita percepat ya teman-teman. Dan filter udaranya teman-teman dibersihkan ya. Jadi kalau teman-teman memang filternya sudah kotor sekali, kalau teman-teman nggak ada biaya kepepet, jadi bisa bersihin aja ya. Jadi teman-teman bisa siram aja menggunakan bensin seperti ini ya. Kuas-kuas langsung di busa filter ya. Jadi kotoran itu nanti akan turun. Kalau teman-teman ada dana lebih baik diganti ya, diganti dengan yang original, karena filter udara khusus Sedimatic itu akan sangat terasa sekali. Kalau filter udara itu kita ganti dengan yang imitasi ya, jadi tenaga awalnya itu agak sedikit tersendat kalau yang masih KW ya teman-teman ya. Jadi usahakan gunakan yang original. Oke, jadi untuk di bagian filter udara teman-teman bisa pasang, dan di karburator ini bisa dipasang dulu ya, nanti akan kita setting di bagian karet vakum. Teman-teman, untuk pengencangan yang baut sebelah sini, sebelah intake, kalau teman-teman nanti ketika sudah dikencengin namun karbu ini masih goyang, jadi teman-teman buka lagi di bagian sininya, karena di sini nanti ada bos ya. Jadi bos apa ya, pembatas. Nah ini, jadi teman-teman lepas saja bosnya, lalu kita pasang lagi bautnya. Nah dia nanti akan lebih kencang lagi ya teman-teman, karena biasanya kalau untuk di Matic Honda yang karbu ini rata-rata seperti itu ya, kita kencengin dia masih kendor di bagian karbunya, jadi kita lepas aja bosnya. Nah ini kenceng ya teman-teman ya, nggak ada jeda lagi ataupun goyang. Nah, untuk bagian pemasangan tali gas, cara mudahnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini kita masukin dulu di bagian ininya ya, throttle ininya. Nah, sudah masuk seperti ini kita
sambil kita tarik gasnya ya, kita pelintir ke bawah, lalu jalur selingnya kita taruh bawah juga. Nah jadi udah seperti ini ya, jadi udah bisa narik seperti ini. Baru ini kita masukin, lalu mur ini kita masukin juga, dan pengencangannya jangan dari bawah teman-teman, karena kalau dari bawah pasti teman-teman sulit ya, dikencengin aja dari atas. Nah jika ini udah kencang menggunakan tangan, baru yang bagian atas kita gunakan dengan kunci. Nah seperti ini ya, jangan dari bawah, kalau dari bawah susah. Baru karetnya jangan lupa kita masukin, takutnya nyangkut nanti. Oke, untuk selanjutnya teman-teman cek di bagian busi ya. Kalau untuk busi sendiri itu sebenarnya dari jam terbang ya, kebiasaan kita sendiri. Untuk cara settingnya mungkin agak kesulitan kalau teman-teman yang awam. Jadi kita buka dulu aja busi. Teman-teman, ini businya udah kita bongkar dan bisa kita lihat dari sini ya, businya hitam. Busi hitam berarti kalau untuk di karburator vakum bisa kita simpulkan bensinnya tetap ngucur aja, cuman tenaga yang dihasilkan berkurang ya. Jadi tenaga sama suplai bensinnya nggak sesuai, mungkin karena faktor dari karburator kotor ataupun dari karet vakum itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita bersihkan aja menggunakan sikat. Nah untuk jarak renggangnya mungkin segini cukup ya. Sebenarnya ini busi untuk injeksi ya teman-teman ya, karena di sini ada kode R. Sebenarnya lebih baik diganti ya teman-teman. Cuman tadinya hidupnya nggak masalah, ya enak juga kita mau gantinya ya. Nah, R ini kan berarti resistor. Jadi untuk motor-motor injeksi ya teman-teman. Jadi ada tahanannya di bagian businya. Jadi ini tetap kita pasang dengan jarak yang seperti ini ya, jangan terlalu jauh. Nah, dirasa udah cukup. Sekarang kita pasang dulu. Oke teman-teman, sekarang kita ke bagian yang paling utama ataupun yang paling inti dari tune up di bagian bit karbu ini ya teman-teman ya. Ketika karbu sudah kita bersihkan, filter udara pun sudah kita kontrol ya, entah itu dibersihkan atau teman-teman ganti baru. Di bagian busi pun sudah kita cek ya. Nah yang bagian terakhir kita sekarang ke skep vakum ataupun karet vakum ya, dan kita ke bagian penyetingan. Sebelum kita setting teman-teman harus siapkan bahan-bahannya dulu, yaitu pertama kita gunakan seal tip ya, ataupun isolasi pipa paralon, pasti teman-teman pernah lihat. Dan yang kedua di bagian karet o-ring untuk di motor Grand untuk di motor GL ya teman-teman ya, karena ada juga menggunakan Grand. Jadi apa sih bedanya Grand dengan GL? Kalau Grand itu memang sedikit agak kecil ya teman-teman. Jadi selama kita setting ataupun analisa di bagian karet vakum bit ini, kita simpulkan untuk karet o-ring GL ataupun Tiger yang paling cocok ya teman-teman ya. Kalau di Grand itu kadang mau kadang enggak, jadi kita putuskan menggunakan GL ya teman-teman ya. Jadi ini banyak di toko-toko spare part motor. Jadi teman-teman cari o-ring tutup klep Tiger, Mega Pro ataupun GL sama ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman cek dulu di bagian skepnya ini. Jadi di bagian sini pasti teman-teman akan melihat lubang kecil di bagian skep. Nah kalau kita lihat dari bawah, nah dia ada lubang ini ya. Nah lubang ini jadi letaknya itu nanti, nah yang kecil ini ya, letaknya ini harus sejajar ataupun lurus dengan intake manifold ya. Jadi intake manifold yang ke arah depan, bukan bagian belakang. Jadi karena ini di sini ada centolannya di bagian karetnya. Nah teman-teman cek dulu di sini, karena centolannya di bagian sini ya teman-teman ya. Ini kita tempelin, ini nanti kita masukin. Nah ketika kita masukin seperti ini, bener nggak lubang yang tengah yang di skep ini menghadap lurus ke arah intake manifold ya, kita cek dulu. Nah kebetulan ini udah lurus, karena kalau untuk di Beat ataupun Matic Honda lainnya yang masih karburator, biasanya karetnya ini masih mau berputar. Nah jadi teman-teman dipasin dulu pas ketika cuci menggunakan sabun, pastikan itu lebih licin ya. Jadi teman-teman pasin dulu arah tengah lubangnya ini dimana, diluruskan dulu ya di bagian intake-nya itu. Nah karena ini udah pernah dilem ini sama bengkel sepertinya ya. Nah ini menggunakan lem Alteco, jadi dia agak kaku, jadi jangan gunakan lem ya teman-teman. Makanya kita siapkan bahan berupa seal tip. Jadi seal tip ini apa sih fungsinya? Jadi apa sih fungsi dari seal tip ini? Sekarang kita lilitkan dulu seal tip ini di bagian siringan sininya. Salah satu fungsinya, satu untuk supaya karet ini nggak berubah. Nah, seperti yang saya bilang tadi ada lubang skep di bagian sini, jadi usahakan ditempatkan searah dengan manifold ya. Jadi salah satu fungsinya itu untuk merekatkan atau menguatkan si karet ini supaya nggak bergerak ya. Dan yang kedua, coba kita lilitkan dulu.
Nah teman-teman lihat dulu bentuknya. Jadi kalau kita lihat bentuk dari karet vakum ini sepertinya apa ya, seperti sudah kaku ya teman-teman. Kaku itu dalam arti kerja karet ini kan nantinya akan seperti ini. Nah ini ke bawah itu kan berarti skep naik ya, dan ini ke atas teman-teman, ke atas itu yang seperti ini. Nah jadi ini posisi standby. Jadi standby itu skep belum terbuka ya teman-teman. Nah kalau dari posisi seperti ini, standby seperti ini, dan untuk naik skep itu seperti ini kan sepertinya jalurnya itu agak sedikit sulit ya, karena kita lihat bentuk dari karet ini sudah bentuknya menyudut seperti ini, nggak bulat menggelombang ya. Jadi itu akan sangat sulit kalau kita analisa. Makanya coba kita lilitkan dulu, pasti nanti ada perbedaan ya. Jadi kita lilitkan dulu. Untuk awal nggak usah kita tarik dulu karena nanti malah lepas ya. Nah, jadi kita lilitkan ini kalau sebelahnya udah terkunci. Nah jadi usahakan ujungnya ini kita pendemin, kita selipkan. Nah jadi sambil kita tarik pelan-pelan ya supaya nggak putus. Nah dia kan akan masuk ke dalam nih di bagian karetnya. Kita tarik lagi, nah dia ke dalam lagi ya karetnya ya. Dan itu akan membentuk permukaan karet yang beda nantinya. Oke cukup segini aja. Kita lepas. Nah di bagian sini ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Di sini kan dia agak sedikit menggembung ya, nggak kaku di bagian sini karena sudah kita ikat menggunakan seal tip tadi. Nah jadi seperti itu. Dan fungsi dari karet ini, nah karet ini, o-ring ini apa sih fungsinya? Setelah kita masukkan di sini, nah nanti akan ada perbedaan di bagian sini ya. Ketika seperti ini, nah dia lebih gembung ya di bagian karetnya, dan itu nanti akan memudahkan proses si karet ini bergerak. Jadi maksudnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk si karet ini kita lepas dulu, apakah perlu menggunakan ini atau enggak. Jadi ini kita pasang dulu ya teman-teman ya. Jadi tanpa menggunakan karet o-ring untuk menyetingnya. Sekarang kita pasang. Oke sudah kita taruh seperti ini. Nah di bagian per skep, kita lihat dulu ya teman-teman, per ini sudah pernah dipotong atau belum. Kalau kita lihat bentuk fisik ujung-ujungnya ini belum pernah dipotong. Nah teman-teman bisa potong seukuran jari apa ya, jari jempol teman-teman lah. Teman-teman mungkin lebih kecil jarinya, kalau saya besar-besar ya. Nah jadi jangan terlalu banyak, karena kalau untuk di Mio Karbu itu mungkin bisa kita ambil banyak ya. Kalau untuk di Bit Karbu ini ataupun Matic Honda yang masih sistem karbu vakum itu nggak akan mau kalau pemotongan pernya terlalu banyak. Dia akan semakin lemot ketika kita akan buka gas ya. Jadi kita potong sedikit aja. Untuk panjangnya teman-teman kira-kira aja ya. Jadi agak kependekan pun nggak masalah, yang penting syarat agar kita potong. Kira-kira, nah kira-kira segini ya teman-teman kita potong ya. Jadi teman-teman hitung sendiri berapa ulir ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ataupun 6. Oke sesudah kita potong, dan di bagian per yang sudah kita potong ini kita letakkannya di bagian atas ya, jangan di bagian bawah. Karena kan struktur pernya sudah berbeda ya teman-teman ya. Nah, jadi kita letakkan bagian atas, dan lalu kita tutup ya, tutup tapi nggak usah dibawa dulu, sembari kita pegang menggunakan tangan, lalu motor kita hidupkan ya. Dan kalau teman-teman memang motor ini tunggangan sendiri, pasti teman-teman nanti akan merasakan perbedaan ya. Perbedaan ketika gas itu kita buka awal ya. Jadi awal kita ngebuka gas itu pasti nanti akan terasa perbedaannya kalau itu memang motor pakaian teman-teman sendiri ya. Jadi lebih sensitif ya teman-teman ya. Sekarang coba kita hidupkan dulu. Oke sekarang kita hidupkan ya teman-teman. Jadi awal untuk menghidupkan, ketika kita baru tune up, biasanya di filter udara itu kan kita bersihkan ya menggunakan bensin ataupun hanya disemprot. Jadi kita jangan langsung men-setting di bagian vakum, kita biarkan dulu, langsamkan dulu ya sampai benar-benar sudah stabil, baru kita bisa ngeraba apakah skep ini sudah berfungsi dengan benar atau belum ya teman-teman ya. Jadi kita hidupin. Nah, ini kita biarin dulu, ataupun kita tarik gas sedikit supaya filter yang tadinya basah bisa tersedot ya bensinnya ya ke dalam ruang bakar. Jadi bisa stabil ya. Jadi teman-teman bisa merasakannya.
Oke, sekarang kita rasain ya perkembangan dari skepnya. Jadi kita nggak perlu betot gas kuat, jadi kita belayer seperti ini ya. Nah, jadi pasti nanti kita akan terasa ban ataupun roda belakang itu berputar ya ketika kita tarik gas. Responnya seperti apa pasti hanya kita yang bisa ngerasain ya teman-teman ya. Sepertinya ini masih kurang. Sekarang kita buka lagi, lalu kita pasang karet o-ring yang tadi ya, karet o-ring tutup klep GL ataupun Tiger ataupun Mega Pro. Jadi jangan menggunakan grand ya teman-teman, karena kalau grand itu kadang mau kadang enggak. Memang ini enggak kenceng sih, karena sudah kita lapisi dengan seal tip tadi ya. Yang kita pasang. Oke, sekarang kita belayer lagi. Nah, ini sudah ada perbedaannya, dari awal juga udah beda ya. Kita buka gas sedikit aja, roda belakang langsung berputar ya. Jadi sebenarnya hanya teman-teman sendiri yang bisa ngerasain feeling teman-teman sendiri ya. Jadi kita hanya menyampaikan ataupun ngasih tutorial yang setidaknya itu membantu buat teman-teman semua ya. Ini sudah terasa bedanya. Nah, sekarang kita gaspol. Dia ngambang nggak di bagian atasnya ya, teriak nggak? Oke ya, teriak ya di bagian atasnya, nggak ada seperti mesin ketahan, jadi aman. Tambah jauh teman-teman. Oke, jadi settingannya ini lengkap ya, menggunakan seal tip dan o-ring tutup klep motor GL ataupun Tiger ya, ataupun Mega Pro. Nah, untuk penyempurnaan satu lagi ya tips ya buat teman-teman. Jadi kalau untuk penyempurnaan teman-teman bisa licinin lagi di bagian skepnya ini menggunakan kompon tadi ataupun odol sih, kalau nggak ada nggak masalah ya di bagian sini supaya lebih licin, dan di bagian karburatornya juga dikasih nggak apa-apa ya, tapi sedikit aja. Jadi kan kalau licin otomatis lebih responsif ya teman-teman. Oke, jadi di bagian tune up bit karbu dan setting karet vakum sudah beres ya. Mudah-mudahan ini menjawab ataupun menambah pengetahuan teman-teman lagi ya tentang cara mengatasi ataupun menyeting karburator tipe vakum ya, khususnya di Matic Honda karena sering kejadian bermasalah ya. Oke, mungkin itu aja, cukup sampai di sini, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung tonton video lainnya ya, dan jika memang bermanfaat seperti biasa ditunggu subscribe-nya dan diklik loncengnya, dan jangan lupa juga klik yang notifikasi semua ya, jadi supaya video terbaru dari kami bisa teman-teman bisa dapat notifikasinya ya, dan di share ya ke medsos teman-teman semua, dan semoga juga bermanfaat buat yang lainnya. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Altan Motor Channel.